Cauan Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Puji Tuhan, pagi ini kita kembali dipersatukan dalam ibadah online. Kita dapat berjumpa dengan Tuhan melalui doa, pujian, dan renungan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, selain Engkau, siapa gerangan di surga? Selain Engkau, tiada ku cinta di bumi. Selain Engkau, siapakan hapus air mata? Selain Engkau, siapa dapat menghiburku? Mari kita mulai ibadah kita dengan pujian nomor 9. Cuni Iwai, selain Engkau. Hanya Tuhan, tidak ada yang lain. Selain Tuhan, tidak ada yang lain bisa menghibur kita dan menolong kita. Bapak Ibu, kita akan berdoa sebelum memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang baik, pagi ini kami bersyukur untuk kasih dan anugerah yang Kau berikan bagi kami untuk dapat bersekutu dengan Tuhan dan dengan saudara-saudari kami. Kiranya kami dapat mengalami perjumpaan dengan Engkau melalui ibadah hari ini. Ampunilah dan layakkanlah kami di hadapan-Mu. Pimpinlah ibadah ini berjalan dengan baik, berkenan dan memuliakan-Mu. Melalui pujian, doa,
Firman Tuhan dalam Mazmur 62 ayat 6 dan 7 berkata, "Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita naikkan pujian nomor 17. Hanya dekat Allah saja. Firman Tuhan pagi ini akan disampaikan oleh GI Ivan dengan tema perjumpaan dengan Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan pujian nomor 18. Cing cing ting. Shalom, selamat siang Oma Opa, KUI GKI Kanaan yang dikasihi Tuhan.
Sungguh bersyukur pada hari ini kita bisa sama-sama kembali secara online mau mengikuti persekutuan KUI. Tidak terasa udah 4 bulan lebih kayaknya kita tidak ketemu. Saya mengucapkan salam kangen, salam rindu dengan semua oma opa yang ada di rumah masing-masing. Sebelum kita sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur pada hari ini Tuhan kembali berikan kepada kami kesempatan untuk kami bisa sama-sama mengikuti persekutuan KUI secara online di rumah kami masing-masing. Tuhan, dengan keterbatasan yang kami miliki, kami tetap bersyukur karena anugerah Tuhan ada untuk setiap kami dan memungkinkan kami untuk mengikuti persekutuan KUI. Berkatilah persekutuan ini ya Tuhan. Kami rindu Tuhan yang menolong pemberitaan firman. Sebentar kami juga membaca, merenungkan firman Tuhan. Kami memohon Tuhan yang akan menolong, memberikan kepada kami hikmat, supaya kami dapat mengerti kebenaran firman Tuhan, supaya kami dapat memperoleh kekuatan dari kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, ucapkan syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita sama-sama merenungkan satu tema pada hari ini, perjumpaan dengan Tuhan. Ada seorang teolog yang berkata bahwa seperti ini, perjumpaan dengan Tuhan selalu membawa kepada kita perubahan. Jika kita tidak mengalami perubahan, mungkin yang kita jumpai itu bukanlah Tuhan. Saya kira apa yang dikatakan oleh teolog itu ada betulnya juga. Kenapa? Karena ketika kita melihat bahwa perjumpaan dengan Tuhan pasti pada dasarnya akan memberikan kepada kita satu dampak yang baik tentunya bagi iman kita. Dan itu juga yang terjadi Bapak Ibu Saudara sekalian dengan Elia. Ketika Elia waktu itu sedang dikejar-kejar Ahab karena dia barusan selesai melawan dewa-dewa Baal di Gunung Karmel. Lalu kemudian Elia dicatat dalam pasal 19 1 Raja-Raja ayat yang pertama. Di situ Elia dikatakan hendak dibunuh oleh Raja Ahab dan juga Ratu Isabel. Di situ Elia kabur. Dia pergi ke Gunung Horeb, dia pergi ke gunung Tuhan dan mencari wajah Tuhan. Dan di Gunung Horeb ini kita dapat melihat bagaimana sesungguhnya Elia mengalami dan menikmati satu perjumpaan dengan Tuhan. Dan saya rindu perjumpaan yang sama juga boleh terjadi di dalam hidup setiap kita dengan Tuhan. Dan sekarang pertanyaannya adalah perjumpaan seperti apakah yang saya rindukan, yang mungkin kita rindukan terjadi di dalam hidup setiap kita. Itulah sebabnya mari kita sama-sama melandasi firman Tuhan pada hari ini. Kita sama-sama membuka Alkitab kita dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-19. 1 Raja-Raja pasal ke-19. Mari kita perhatikan ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-15. Jika sudah mendapatkannya, saya akan membacakan untuk kita semua. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu. Angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan,
Allah semesta alam. Dan karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang, hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik. Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Demikianlah firman Tuhan. Nah, Oma Opa semua, setidaknya ada 2 buah poin yang saya ajak setiap kita untuk kita sama-sama lihat dengan tema perjumpaan dengan Tuhan. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian, perjumpaan dengan Tuhan itu dapat kita alami dengan hal-hal sederhana yang ada dan yang Tuhan lakukan di dalam hidup kita. Hal ini jelas sekali ketika Tuhan menampakkan diri kepada Elia di dalam ayat yang ke-11 dan di dalam ayat yang ke-12. Di situ digambarkan ada banyak cara yang megah, ada banyak cara yang hebat. Di situ Tuhan menyatakan diri kepada Elia. Biasanya kalau Tuhan datang dengan angin yang besar dan kuat, tetapi kali ini dikatakan Tuhan tidak ada di situ. Kalau biasanya Tuhan datang dalam gempa bumi, tetapi kali ini Tuhan tidak datang di dalam gempa bumi. Kalau biasanya Tuhan datang di dalam api yang menyambar, sama seperti ketika Tuhan menyatakan diri di hadapan dewa-dewa Baal, tetapi kali ini Tuhan tidak menyatakan diri di dalam api itu. Tetapi menarik sekali, justru dalam ayat 12b dikatakan, dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Biasanya Tuhan datang dalam hal yang spektakuler, Tuhan datang dalam hal yang besar. Tetapi kali ini Tuhan datang dalam angin sepoi-sepoi basah. Secara tidak langsung Tuhan sedang mengajarkan kepada Elia satu kebenaran, bahwa Tuhan bukan hanya datang menjumpai umatnya dalam bentuk-bentuk yang spektakuler saja, tetapi Tuhan juga datang kepada umatnya dalam hal-hal yang sederhana yang dapat kita jumpai setiap hari. Mungkin itu juga yang menjadi pergumulan kita hari ini, ketika kita sedang bergumul dengan masa transisi PSBB ini, dengan masa pandemi yang tidak kunjung selesai. Mungkin di dalam iman kita terus-menerus memohon dan menuntut Tuhan, bukankah ini adalah hal yang mudah untuk engkau menyelesaikan itu hanya dalam satu jentikan jari saja. Mungkin kita memohon hal yang begitu spektakuler. Dan saya yakin itu bukanlah hal yang salah. Dan memang setiap kita diajarkan untuk kita terus memiliki iman yang besar pada Tuhan. Tetapi pada hari ini mari kita belajar bahwa mari kita lihat dari sisi yang lain, Oma Opa semua. Mari kita lihat bahwa di dalam pandemi ini, bukankah Tuhan juga menyatakan dirinya lewat hal-hal yang sederhana, bahkan lewat media virtual yang sekarang sedang kita nikmati, yang sekarang sedang kita jalani. Memang Tuhan tidak datang secara langsung dan memberikan kepada kita vaksin secara cepat. Betul. Tetapi bukan berarti Tuhan diam. Bukan berarti Tuhan tidak bekerja, tidak melakukan apa-apa. Tetapi Tuhan bekerja juga di dalam hal-hal yang sederhana. Sesederhana Tuhan berbicara dengan angin sepoi-sepoi, sesederhana itu jugalah kita dapat menikmati perjumpaan dengan Tuhan lewat aplikasi YouTube yang kita gunakan, lewat handphone kita, lewat waktu-waktu doa kita, lewat perenungan-perenungan pribadi setiap kita meskipun kita tidak pergi keluar. Sesederhana itulah sesungguhnya Tuhan bisa datang dan bisa menjumpai setiap kita dan bisa menyapa setiap kita. Tetapi bukan hanya itu, Oma Opa sekalian. Karena perjumpaan dengan Tuhan bukan hanya berbicara bahwa Tuhan dapat datang kepada kita dengan hal-hal sederhana. Tetapi perjumpaan dengan Tuhan juga dapat memberikan kepada kita kekuatan.
Itulah sebabnya ketika kita melanjutkan pembacaan dari ayat ini, di dalam ayat ke-13 dikatakan di dalam bunyi itu Tuhan berbicara dan Tuhan berkata kepada Elia, "Apakah kerjamu itu, hai Elia?" Dan di dalam ayat yang ke-14 kita dapat melihat sesungguhnya Elia itu ngomong sama Tuhan. Elia berkata, "Tuhan, aku udah bekerja buat Tuhan sangat giat. Aku udah bekerja dengan Tuhan sangat kuat. Tetapi Tuhan, nabi-nabimu dibunuh dan umatmu dibunuh." Kalau kita lihat ayat ke-14 ini, Elia mirip seperti seorang anak yang lagi ngadu ke papanya kalau dia lagi kesulitan. Sesungguhnya bukankah kita juga sering seperti Elia? Di dalam kesulitan kita, bukankah kita sering ngadu sama Tuhan? "Tuhan, saya ini udah tua, badannya sakit-sakit semua, gak bisa kemana-mana lagi. Apalagi sekarang lagi dalam masa pandemi, saya gak bisa keluar rumah, saya bosen di rumah, dan saya gak bisa ngapa-ngapain selain cuma diem di kamar, pergi ke ruang tamu, pergi ke ruang makan, pergi ke toilet. Begitu lagi, dari kamar lagi, ke ruang tamu lagi, ke ruang makan lagi, ke toilet lagi. Begitu terus Tuhan, saya bosen." Kita mungkin sama seperti Elia yang mengadu pada Tuhan. Tetapi menarik sekali dalam ayat ke-15, Tuhan justru bukan jawab Elia, "Iya Elia, kasihan ya kamu. Iya Elia, betapa berat pengorbanan yang telah kamu lakukan." Tetapi dalam ayat ke-15 dikatakan justru Tuhan datang kepada Elia dan berkata, "Pergilah, Elia, pergilah." Mungkin Elia waktu itu kaget. Dia pengen mendapatkan satu atensi dari Tuhan yang berkata, "Iya Elia, kamu kasihan ya." Tetapi tidak. Justru yang Tuhan lakukan adalah Tuhan mengutus kembali Elia. Dan di titik itulah Tuhan juga memberikan kepada Elia kekuatan. Kekuatan untuk Elia dapat berperang melawan dirinya sendiri, berperang melawan ketakutannya, dan berperang melawan setiap hal-hal yang merintanginya. Dan itulah sebabnya ketika kita memahami sesungguhnya perjumpaan dengan Tuhan, itu bukannya membuat kita menjadi orang-orang yang manja secara rohani, tetapi pada dasarnya akan memberikan kepada kita kekuatan untuk kita dapat menjadi umat dan anak-anak Tuhan yang tangguh. Khususnya di tengah-tengah masa pandemi seperti sekarang, seberapa tangguhkah iman kita? Seberapa tangguhkah kepercayaan kita kepada Tuhan? Atau kita hanya seperti Elia yang hanya mengadu pada Tuhan, mengeluh pada Tuhan? Mari kita sama-sama memohon kepada Tuhan untuk Tuhan memberikan kepada kita kekuatan untuk kita bisa sama-sama menjalani masa pandemi yang sulit ini. Memang masa pandemi ini kita tidak tahu akan selesai kapan. Tapi satu hal yang pasti, Tuhan memegang kendali atas semuanya. Dan Tuhan pasti akan memberikan kepada kita kekuatan yang cukup untuk setiap kita bisa berjalan melewati masa pandemi ini. Sekarang pertanyaannya adalah, apa buktinya kalau Tuhan pasti sanggup memberikan kepada kita kekuatan berjalan di dalam masa pandemi ini? Jawabannya adalah mari kita sama-sama ingat peristiwa salib. Bukankah di atas salib itu Tuhan sudah menyatakan dan membuktikan kepada kita bahwa setiap penderitaan yang ada di dunia ini telah Tuhan selesaikan? Bukankah peristiwa salib memberikan kepada kita satu keyakinan dan memberikan kepada kita satu jaminan bahwa tidak ada hal di dunia ini yang tidak dapat dikalahkan oleh Tuhan, termasuk pandemi ini. Dan itulah sebabnya dengan kita memahami kebenaran ini, kita jadi semakin tahu dan iman kita semakin dikuatkan bahwa Tuhan pasti bisa menyelesaikan pandemi ini. Dan itulah sebabnya oma opa semua, mari kita sama-sama rindukan perjumpaan setiap kita dengan Tuhan yang membawa kepada kita kekuatan. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana cara kita berjumpa dengan Tuhan? Bagaimana cara kita berjumpa dengan Tuhan? Cara kita berjumpa dengan Tuhan itu sangat mudah dan sangat sederhana. Sama seperti Elia. Kita hanya tinggal datang kepada Tuhan.
kita berkata kepada Tuhan, isi hati kita, dan kita dengan kerendahan hati kita mau sama-sama mendengar Tuhan berbicara lewat kebenaran firman, lewat puji-pujian yang kita naikkan, maupun lewat setiap doa-doa dan perasaan damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Mari kita sama-sama memiliki hati yang lebih terbuka ketika Tuhan ingin datang berjumpa dengan setiap kita dengan cara yang baru. Kalau biasanya kita berjumpa dengan Tuhan dengan cara yang lama, kita datang ke gereja, tapi dengan kondisi pandemi seperti sekarang itu tidak dimungkinkan. Bukan berarti Tuhan tidak datang dan menjumpai kita, tidak. Di kamar kita, melalui handphone kita, melalui TV kita, melalui komputer kita, Tuhan sesungguhnya bisa datang menyapa engkau, menyapa saya, menyapa setiap kita. Dan Tuhan bukan hanya datang, tetapi Tuhan juga memberikan kepada kita kekuatan. Tuhan memberikan kepada kita pertolongan untuk kita bisa sama-sama berjalan bersama dengan Tuhan. Itulah sebabnya di akhir dari firman Tuhan hari ini, saya mau mengajak setiap kita, mari kita sama-sama dengan kerendahan hati kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku ingin berjumpa dengan Engkau dalam doa-doaku, dalam perenungan pribadiku, dalam persekutuan online yang aku dapatkan, yang aku ikuti. Dan Tuhan, lewat semuanya itu, aku ingin mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Dan aku percaya Tuhanlah yang akan menolong setiap kami, menolong aku yang sulit ini, menolong engkau yang sulit, menolong setiap kita yang sulit. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang kembali kami boleh baca dan kami boleh renungkan. Tolong setiap kami, supaya kami dapat menikmati perjumpaan kami dengan Tuhan meskipun dengan cara yang sederhana dan terbatas. Tolong kami supaya kami pun mendapat kekuatan daripadanya. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, ucapkan syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Trong追都是心切，为靠耶稣保险，撒利亚，撒利亚，用着我的荣耀，我从追都是心切。为靠耶稣保险。 Puji Tuhan, firman Tuhan sudah disampaikan dengan baik. Kiranya dapat menolong kita untuk hidup semakin dekat dengan Tuhan dan senantiasa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Bersyukur juga untuk pujian yang sudah dibawakan oleh Ayen Hoa. Di tengah kelemahan fisiknya, dia tetap rindu untuk memuji Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati Ayen Hoa dan keluarga. Kita akan menaikkan beberapa pokok doa syafaat. Yang pertama, kita akan berdoa untuk pemerintah Indonesia diberikan hikmat dalam menangani pandemi COVID-19. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, di doa syafaat ini kami ingat akan bangsa dan negara kami. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, kami terus berdoa kiranya Tuhan berikan hikmat, kemampuan kepada Pak Jokowi dalam dia memimpin dan dalam dia merencanakan segala hal untuk menangani pandemi COVID-19. Tuhan Yesus, tolonglah Pak Jokowi beserta jajarannya, beserta tim medis yang terus berjuang untuk menangani COVID-19 ini. Tuhan, tolonglah supaya pasien-pasien COVID-19 boleh cepat
vaksin untuk COVID-19 ini segera ditemukan dan dapat digunakan untuk mengobati pasien-pasien yang terkena COVID-19. Tuhan Yesus, kami menyerahkan juga untuk masyarakat Indonesia di tengah pandemi COVID-19 ini. Kiranya Tuhan menolong mereka untuk bisa menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga tidak banyak
kami berdoa dan memohon. Tuhan Yesus, inilah pokok-pokok doa syafaat kami. Kiranya Tuhan mengabulkan sesuai dengan waktunya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai respon dan tekad kita atas firman Tuhan yang kita sudah dengar, kita mau hidup memperkenankan hati Tuhan. Kita mau menyanyikan pujian nomor 33, Hesen Sini, memperkenankan hati Tuhan. Bapa kami, Cutawen. Kita akan ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah kita pagi hari ini. Di tengah kesulitan pandemi COVID-19, kita harus tetap teguh di dalam iman, setia mengikut Yesus, terus semangat, penuh sukacita dan dekat dengan Tuhan. Karena di dalam Tuhan ada pengharapan. Salam sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. 再见。